Hasil pertandingan Real Betis versus Barcelona. Crystal Palace menahan imbang Manchester City. Miss Hilgers main 60 menit, FC20 digasak PSV skor 1-6. Hasil pertandingan Atalanta versus AC Milan. Hasil pertandingan Girona versus Real Madrid. MU harus menerima kekalahan dari Nottingham Forest. Sebelum lanjut, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya dari Football Treasure. Real Betis dan Barcelona harus puas berbagi poin usai bermain imbang dengan skor 2-2 dalam laga Jornada 16 La Liga 2024-2025 yang digelar di Estadio Benito Villamarín Sabtu 7 Desember 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Barca dua kali memimpin lewat aksi Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Namun, Betis dua kali pula menyamakan skor berkat gol Giovanni Lo Celso dan Assane Diao. Barca mendominasi penampilan sejak awal, namun tim tamu baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-39 lewat sontekan Lewandowski meneruskan umpan silang Jules Koundé. Kembali dari kamar ganti, Betis mendapat penalti di menit ke-63 setelah Frenkie de Jong melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Penalti ini pun sukses dituntaskan menjadi gol oleh Lo Celso. Barca sukses kembali unggul di menit ke-82 diawali umpan brilian Lamine Yamal. Torres sukses membobol gawang Francisco Vietes. Gol ini sempat dianulir hakim garis, namun kemudian disahkan VAR. Perjuangan tak kenal lelah Betis akhirnya berbuah manis di menit keempat masa cedera. Tuan rumah memaksakan hasil imbang lewat sontekan cemerlang Diao melanjutkan melintasi Aitor Ruibal. Skor 2-2 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Barca masih memuncaki klasmen dengan poin 38. Sementara itu, Betis kini menduduki peringkat 11 dengan poin 21. Crystal Palace dan Manchester City harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 dalam laga pekan 15 Premier League 2024-2025 yang dihelat di Selhurst Park Sabtu 7 Desember 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Crystal Palace dua kali memimpin, masing-masing lewat aksi Daniel Munoz dan Maxence Lacroix. Namun, City dua kali pula menyamakan kedudukan berkat gol Erling Haaland dan Rico Lewis. Laga baru berjalan 4 menit, gawang City sudah kebobolan. Menerima umpan terobosan Will Hughes, Munoz melakukan sprint sebelum melepaskan tembakan untuk membobol gawang Stefan Ortega. City mencoba bangkit. Upaya mereka baru membuahkan hasil di menit ke-30. Crossing terukur Matheus Nunes berhasil disundul Haaland ke tiang jauh tanpa bisa diantisipasi Dean Henderson. Memasuki babak kedua, Palace kembali memimpin di menit ke-56. Umpan sepak pojok Hughes sukses menemui kepala Lacroix yang tak terkawal. Gawang Ortega pun kembali bobol. City tak mau menyerah begitu saja. Tim tamu lagi-lagi mampu menyamakan skor lewat tembakan Luis di menit ke-68 setelah sebelumnya membangun serangan dengan impresif. Menit ke-84, City harus kehilangan Lewis yang diganjar kartu kuning kedua alias kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap Nathaniel Chalobah. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor imbang 2-2 menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Man City kini menduduki peringkat 4 dengan poin 27, sementara itu Palace naik ke peringkat 16 dengan poin 13. Miss Hilgers hanya bermain 60 menit ketika FC20 dibuat bertekuk lutut oleh tuan rumah PSV Eindhoven. Laga berjalan berat ke sebelah, PSV terlalu tangguh dalam kemenangan telak 6-1. Sabtu 7 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, PSV meladeni 20 di Philips Stadion dalam duel lanjutan Eredivisie 2024-2025. Laga diprediksi banyak, PSV jika pemuncak klasmen harus berhadapan dengan 20, salah satu tim terkuat di papan tengah. 20 bahkan sempat mencetak gol lebih dulu lewat aksi Sam Stein di menit ke-10. Naas, gol tersebut justru membangkitkan semangat PSV untuk meningkatkan intensitas serangan. Pesta gol PSV kali ini dimulai dari aksi Noah Lang di menit ke-20.
Lalu dilanjutkan oleh Malik Tillman di menit 34, Ismail Saibari di menit 47, Richard Ledesma di menit ke-63, dan Ricardo Pepi di menit ke-85. Pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers, turun sebagai starter 20 untuk pos bek tengah di laga ini. Sayangnya, Miss tidak bisa berbuat banyak. Dia ditarik keluar sesaat setelah skor berubah jadi 4-1. AC Milan pulang dengan tangan hampa dari hukuman ke markas Atalanta. Duel sengit 90 menit dimenangi oleh tuan rumah dengan skor 2-1. Rossoneri kalah dan terus tertahan di papan tengah. Sabtu 7 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Milan menyambangi Atalanta di Gewiss Stadium dalam duel lanjutan Serie A 2024-2025. Laga diprediksi banyak. Atalanta adalah salah satu pesaing papan atas di liga musim ini. Atalanta akhirnya unggul terlebih dahulu di menit ke-25. Charles de Ketelaere yang musim lalu membela Milan memenangkan duel udara dengan Theo Hernandez untuk menanduk masuk bola hasil tendangan bebas Martin de Roon. Para pemain Milan memprotes, mengklaim De Ketelaere mendorong Theo sebelum mencetak gol, tetapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Milan tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-35, Rafael Leo memanfaatkan umpan terobosan Theo Hernandez menyisir ke kiri dan mengirimkan bola ke depan gawang untuk dituntaskan Alvaro Morata. Skor menjadi berubah 1-1. Pergantian pemain oleh Atalanta membuat hasil instan. Lazar Samardzic yang baru masuk mengkreasi serangan balik yang memaksa Maignan bekerja keras untuk menahan tembakan Ademola Lookman. Namun, dari sepak pojok yang dihasilkan, Atalanta kembali unggul. Kolasinac memantulkan bola hasil umpan Samardzic ke tiang jauh, di mana Lookman berdiri bebas untuk menanduk bola masuk. Atalanta mengantongi 3 poin untuk terus menempel ketat Napoli di puncak klasmen Liga Italia musim ini. Sementara Milan tertahan di peringkat ke-7. Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Girona pada pekan ke-16 La Liga 2024-2025. Laga ini berlangsung di Montilivi pada Minggu 8 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Real Madrid berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Jude Bellingham berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan rebound dari tembakan pemain Madrid sebelumnya. Dengan tenang, Bellingham menendang bola rendah ke tengah gawang Girona. Gelandang asal Inggris itu berhasil mengubah skor menjadi 1-0 dan bertahan hingga babak pertama usai. Pada menit ke-55, Real Madrid memperlebar skor menjadi 2-0. Jude Bellingham memberikan umpan terobosan kepada Arda Güler dan Güler dengan tenang melepaskan tembakannya masuk ke sudut kanan bawah gawang Girona. Pada menit ke-62, Kylian Mbappe menambah gol ketiga bagi Real Madrid. Luka Modric mengirimkan umpan brilian yang memudahkan Mbappe untuk melepaskan tembakan terukur ke gawang, menjadikan skor 3-0 untuk tim tamu. Dengan kemenangan ini, Real Madrid menghuni peringkat kedua klasmen La Liga dengan 36 poin, sementara Girona menempati posisi ke-8 dengan 22 poin. Manchester United menjamu Nottingham Forest di Old Trafford pada pekan ke-15 Premier League 2024-2025 Minggu 8 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hasilnya, Setan Merah menyerah dengan skor 2-3. Pertandingan dimulai dengan kejutan cepat pada menit kedua. Forest mampu unggul lebih dulu setelah Nikola Milenkovic mencetak gol dengan sundulan setelah memanfaatkan bola dari sepak pojok. Namun, Manchester United merespons dengan cepat. Pada menit ke-18, Rasmus Højlund berhasil menyamakan kedudukan setelah menyambar bola rebound yang sempat terlepas dari kiper Forest, Matt Turner. Di babak kedua, Nottingham Forest kembali mencetak gol cepat. Pada menit ke-47, Morgan Gibbs-White mencetak gol kedua Forest dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tak lama kemudian, pada menit ke-54, Chris Wood menambah keunggulan Forest dengan sundulan sempurna dari umpan silang Morgan Gibbs-White untuk mengubah skor menjadi 3-1. Manchester United tak menyerah dan berhasil memperkecil kedudukan pada menit ke-61.
Ahmad Diallo memberikan umpan terobosan kepada Bruno Fernandes yang menuntaskannya dengan tembakan tepat ke sudut kiri gawang sehingga skor menjadi 3-2. Dengan kekalahan ini, Manchester United terpuruk di peringkat ke-13 dengan 19 poin. Sementara Forest berhasil naik ke peringkat kelima dengan 25 poin.